Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas pemancaran sinar gamma, kelanjutan dari materi inti atom dan radioaktivitas. Sebuah inti atom dapat memiliki energi ikat nukleon yang lebih tinggi dari energi ikat dasarnya. Dalam keadaan ini dikatakan inti atom dalam keadaan tereksitasi, bukan elektron tapi inti atom. Nah, dan dapat kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan sinar gamma atau foton yang besarnya energi bergantung pada keadaan energi tereksitasi dengan energi dasarnya. Pemancaran sinar gamma tidak menyebabkan perubahan massa dan muatan pada inti atom. Inti atom yang dalam keadaan tereksitasi diberi tanda bintang setelah lambang yang biasanya dipakai. Misalnya 38 SR87 ini terus dikasih bintang. Itu berarti intinya sedang tereksitasi. Contoh, ini ada bintangnya ini isinya. Di sini lupa nih kan. Ini ada bintang. 6 karbon bintang. Nah, menjadi karbon tanpa bintang plus gamma. Oke. Nikel 61 bintang. Menjadi nikel 61 tanpa bintang plus gamma. Itu mestinya ini lupa di sini ditambahi tanda bintang. Oke. Sifat-sifat sinar radioaktif. Dari hasil penelitian lebih lanjut, sifat-sifat sinar radioaktif menunjukkan daya ionisasi, menunjukkan bahwa sinar alfa, daya ionisasi itu kemampuan untuk menyebabkan mengion pada atom lain. Alfa itu paling besar kemampuan untuk mengion, disusul beta dan terakhir gamma. Kemudian daya tembus, itu yang paling kuat. Jadi sinar radioaktif ini dapat menembus. Yang paling kuat adalah sinar gamma. Ya, ini bisa tembok, bisa tembus. Ya, tembok beton itu masih kalau ketebalannya hanya beberapa senti, 10 senti itu masih tembus. Terus baru kemudian disusul beta. Nek beta ini kertas mungkin sudah enggak. Jadi kalau kita pakai baju sudah enggak aman lah. Sinar alfa itu paling kecil daya tembusnya. Nah, apabila sinar radioaktif ini dilewatkan pada medan magnet atau medan listrik, dia akan mengalami gaya, dia belok. Yang dibelokkan seperti ini. Kalau medan magnetnya masuk, dia mau partikel sinar alfa itu bergerak ke atas, ada yang dibelokkan ke arah kiri, ini alfa. Yang dibelokkan ke arah kanan ini beta, bermuatan negatif, dan yang tidak dibelokkan itu gamma, ini tidak bermuatan. Nah, ketika dilewatkan di dalam medan listrik, yang menuju ke kutub positif itu adalah beta yang bermuatan negatif. Yang menuju ke kutub negatif adalah alfa. Yang tetap lurus itu adalah gamma. Oke. Diperhatikan di sini alfanya, betanya di sini lebih melengkung dibandingkan dengan alfa. Oke. Aktivitas radioaktif. Inti atom radioaktif adalah inti atom yang tidak stabil, yang disebut isotop radioaktif, yaitu yang secara spontan memancarkan sinar radioaktif, bisa alfa, bisa beta, bisa gamma. Akibat pancaran sinar ini menyebabkan jumlah inti atom makin lama makin berkurang karena meluruh. Laju perubahan inti atom radioaktif yang meluruh tiap satuan waktu disebut aktivitas inti, yang besarnya tidak dipengaruhi oleh faktor luar, ya, misalnya tekanan atau suhu, melainkan hanya dipengaruhi oleh banyaknya inti atom. Peluruhan menyebabkan inti atom berkurang sehingga aktivitas intinya pun berkurang sesuai dengan perubahan waktu. Aktivitas inti dapat dinyatakan dengan persamaan R sama dengan lambda kali N, ya,
Ya, ini tetapan peluruhan. N adalah jumlah inti radioaktif. Atau R sama dengan perubahan inti radioaktif terhadap waktu. Turunan dari N terhadap waktu. Atau R sama dengan R0 kali E pangkat min lambda T. Lambdanya tetapan peluruhan, T-nya adalah selang waktu. Nah, tetapan peluruhan itu nanti 0,693 dibagi T waktu paruh. Oke, atau bisa juga dengan menggunakan N. N sama dengan N0. N di sini adalah inti radioaktif yang tersisa, ini mula-mula. Oke. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh unsur radioaktif untuk meluruh hingga unsur radioaktif yang belum meluruh yang tersisa tinggal separuh dari unsur radioaktif mula-mula. Hubungan antara waktu paruh dengan tetapan peluruhan dapat ditentukan dari persamaan T setengahnya itu ln 2 per lambda. Berarti T setengah ln 2 itu 0,693 per lambda. Berarti tetapan peluruhan itu nanti sama dengan 0,693 dibagi waktu paruh. Hubungan aktivitas radioaktif dengan waktu paruhnya. Lambda sama dengan 0,693 dibagi itu. Oke. Hubungan jumlah unsur radioaktif dengan waktu paruhnya. N sama dengan N0 bagi setengah kali dalam kurung setengah pangkat T per T. Ini lebih mudah. Hubungan massa unsur radioaktif dengan waktu paruhnya ini juga sama, semirip. M0 sama dengan M ini adalah massa yang tersisa, M0 massa mula-mula. Kemudian T kecil ini waktu meluruh dan yang T besar ini adalah waktu paruh. Nah, grafik hubungan unsur dengan waktu paruhnya. Mula-mula N0, setelah T waktunya tinggal separuhnya, tinggal setengah N. Setelah T lagi, itu setelah 2T menjadi seperempatnya. Setelah 3T menjadi seperlapannya, dan seterusnya. Ini namanya waktu paruh. Oke. Contoh soal. Hitung aktivitas inti 100 gram inti radium Ra226 yang mempunyai waktu paruh 1620 tahun. Oke. Penyelesaiannya diketahui T setengahnya, ini jadikan sekon banyak sekali ini. 5,1 kali 10 pangkat 10 sekon. Masanya 100 gram. Ya. Oke. Jumlahnya ya, oke. Ditanyakan R, maka R sama dengan N kali lambda. Tadi kan 100 gram. 100 gram itu berarti jumlah partikelnya ada 100 dibagi ini dikalikan ini. Massa dibagi massa atom, masanya 100 gram dibagi massa atom 1 mol itu 226 gram. Berarti 100 dibagi 226 dikalikan sekian, partikel akan ketemu 2,67 kali 10 pangkat 22 partikel atau atom. Maka ini sudah N-nya adalah yang ini nanti. Nah, T gamanya ini 0,693 per T, T-nya ini banyak. 25,1 akan didapat 3, atau 36 kali 10 pangkat 10 becquerel. Oke. Ya. Deret radioaktif. Dari hasil pengamatan ternyata inti-inti yang terbentuk yang bersifat radioaktif sampai diperoleh inti yang stabil atau mantap, ternyata serangkaian inti-inti atom yang terjadi memiliki nomor massa yang membentuk suatu deret. Nah, ada yang disebut deret 4M, thorium. Itu masanya selalu kelipatan dari 4N, dengan N adalah bilangan bulat.
Contohnya nih, 2, 3, 6. Ini masanya kalau dibagi dengan 4 kan habis. Oke. Ada deret neptunium, itu masanya itu selalu kelipatan, kalau dibagi dengan 4 itu akan selalu sisa 1. 4N itu akan ketemu sisa 1. Ada deret uranium, itu kalau dibagi 4N, 4N pokoknya dibagi 4 terus itu nanti akan sisa 2. Itu namanya deret uranium. Kemudian deret aktinium itu masanya selalu kalau dibagi dengan 4 terus nanti akan sisa 3. Ini contoh 207. Yang ini 235. Ini kalau dibagi 4 habis, masih sisanya 3. Ya. Itu deretnya. Jadi berdasarkan masanya. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti diperlukan partikel lain untuk mengguyah keseimbangan inti atom sehingga keseimbangan inti terganggu. Berarti harus ditembakkan, berarti harus ada momentum awal ini. Nah, akibatnya inti akan terpecah menjadi 2 atau lebih inti baru. Inti target dapat merupakan inti atom yang stabil sehingga setelah terjadi reaksi menyebabkan inti atom menjadi inti yang tidak stabil yang kemudian disebut isotop radioaktif. Jika reaksi inti dapat juga jadi reaksi inti dapat juga bertujuan untuk mendapatkan isotop radioaktif. Jadi untuk produksi radioisotop itu berarti dari inti-inti stabil ditembak dengan partikel lain. Contoh, ini natrium 14 ini stabil, ditembak dengan alfa, itu akan menjadi oksigen 17 plus energi. Nah, ini terjadi reaksi inti. Dalam reaksi inti berlaku hukum kekekalan momentum. Kekekalan nomor atomnya sama sebelum reaksi, setelah reaksi sama. Nomor kekekalan nomor massa sama, nomor massanya sama sebelum dan sesudah reaksi inti. Kekekalan momentum itu juga sama. Kekekalan massa energi. Jadi masanya nggak kekal, tapi yang kekal adalah massa energi. Kalau masanya berkurang berarti tambah energi. Kalau masanya bertambah berarti harus mendapat pengurangan energi. Oke. Misalnya nih, A plus B menjadi B plus Q. B plus B plus Q. Ini energi. Nah, tentu kalau massa A ditambah A lebih besar daripada massa B ditambah B kecil ini. Kenapa? Karena sebagian masanya berubah jadi energi. Ini kalau energinya positif. Tapi kalau di sini energinya negatif, nah berarti A ditambah A lebih kecil daripada B ditambah B. Gitu. Besar energi yang timbul dapat dicari dengan persamaan. Oke, dikalikan ini. Energi yang timbul. Jika Q lebih besar 0, maka reaksinya dinamakan reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang berlangsung dilepaskan energi, melepaskan energi. Eksoterm. Tapi kalau sebaliknya berarti endoterm. Jadi untuk terjadinya reaksi diperlukan energi. Ya. Reaksi ini dibedakan jadi 2, reaksi fisi dan fusi. Reaksi fisi itu reaksi penggabungan. Jadi hasil akhirnya menjadi inti yang lebih besar, lebih berat daripada inti sebelumnya atau inti target. Contoh, ini uranium. Maaf Bapak salah. Tadi reaksi fisi itu pemecahan bukan penggabungan. Nanti hasilnya lebih kecil daripada inti target. Contoh ini uranium ditembak dengan neutron, dia akan pecah menjadi 2 inti. Ini plus energi, plus 2 neutron. Nah, ini reaksi fisi, pemecahan. Perhatikan di sini ada 2 neutron. Berarti nanti
neutron ini dapat menembak uranium yang tersisa lagi. Yang semula cuma 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 4 dan seterusnya. Pada setiap reaksi fisi dihasilkan 2 neutron sehingga akan dapat menembak uranium lain yang tersisa sehingga menjadi reaksi fisi berantai. Dan kalau tidak dikendalikan akan menjadi bom nuklir, bom atom. Ini seperti ini. 1 neutron nembak uranium menghasilkan 2 neutron, nembak uranium menghasilkan 4 neutron, nah makin banyak. Ini jadi bom. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan 2 inti atom menjadi inti yang lebih berat dengan melepaskan energi. Ini yang terjadi di matahari. Proton plus proton menghasilkan deuteron plus elektron, positron di sini. Ya. Plus positron plus energi. Terus nanti deuteron dengan deuteron menghasilkan triton plus energi. Triton dengan triton menghasilkan helium 4 plus proton. Nah, ini siklus proton di matahari ada lagi kayak gini. Plus energi lah. Energi inilah yang dikirim matahari sampai ke bumi. Antara lain sampai ke bumi. Mungkin ada yang di tempat lain. Agar dapat terjadi reaksi fusi diperlukan temperatur yang sangat tinggi, 10⁸ Kelvin. Sehingga padahal pada suhu ini dipastikan tidak ada benda. Ya, tidak ada benda. Adanya adalah plasma. Karena elektronnya pasti akan pergi dari atom itu, meninggalkan inti. Sehingga karena inti-inti saja yang ada. Nah, ini yang susah. Jadi kedepannya kalau kita bisa membuat wadah dengan temperatur 10⁸, mungkin kita bisa membuat reaktor fusi, ya. Karena di sini aman, ini nggak ada zat radioaktifnya yang berbahaya hasil akhirnya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.